Kembali lagi, kita akan membahas seri lanjutan dari anime Mahokoka yang berjudul Mahokoka Koko no Retosei Raiho Shahen. Edisi yang satu ini adalah seri lanjutan dari season 1. Jadi, buat yang belum nonton, kalian bisa tonton rangkumannya di video admin sebelumnya. Link ada di deskripsi. Dan tunggu apa lagi? Mari masuk ke pembahasan. Masih berada pada timeline yang sama, hanya saja ada sedikit informasi yang perlu kita ketahui. Insiden di mana Tatsuya melepaskan material burst dalam skala besar membuat berbagai macam badan intelijen dunia berlomba-lomba untuk memburu Tatsuya karena kekuatannya dianggap sebagai ancaman besar. Pada suatu tempat di Amerika, sekelompok anggota badan intelijen tengah memburu seorang pebelot. Unit ini bernama STARS dan dipimpin oleh seorang komandan yang memiliki kode nama berupa Anji Sirius. Mereka semua berasal dari Badan Asosiasi Sihir UNSA. Seperti halnya kita di Indonesia, tokoh utama kita juga menggelar perayaan Natal bersama dan teman-temannya. Di samping itu, Shizuku hendak mengikuti program pertukaran pelajar dengan seorang siswi dari Amerika. Program ini berlangsung kurang lebih selama 3 bulan. Di balik kode nama Anji Sirius, terdapat sosok gadis yang akan mengikuti pertukaran pelajar ke Jepang. Dia bernama asli Angelina Kudoshil. Tak hanya memiliki usia yang cocok untuk menyamar, Lina juga memiliki kekuatan besar yang berpotensi untuk mengalahkan Tatsuya. Di lain tempat, Tatsuya dan Miyuki mendapatkan sebuah kabar dari bibi mereka yang bernama Yotsuba Maya. Dia adalah seorang petinggi dari 10 klan terkuat, mengatasnamai keluarga Yotsuba. Maya memberitahu bahwa Tatsuya akan dihadapkan oleh penyihir dari UNSA, yang tidak lain adalah Lina. Lina sendiri memiliki seorang tangan kanan, yang bernama Sylvie. Namun, Sylvie tidak akan langsung terjun ke lapangan, melainkan sebagai pendukung yang memberikan asupan informasi dari belakang. Keesokan harinya, Honoka dan Miyuki memperkenalkan Lina kepada teman-teman yang lain. Secara terang-terangan, Tatsuya membuktikan bahwa dia sudah tahu sosok sejati dari Lina. Tentunya hal ini merupakan ancaman besar yang perlu Lina waspadai. Lina berniat untuk mengorek informasi Tatsuya secara paksa, dan sangat disayangkan, Tatsuya dapat menggagalkan aksinya dengan mudah. Bukannya balik mengorek informasi, Tatsuya malah membiarkan Lina pergi, karena dia memiliki informasi yang cukup mengenai kedatangan Lina ke Jepang. Malam itu juga, Lina mendapatkan sebuah misi darurat dari markas pusat UNSA untuk segera menangkap kedua buronan yang kebetulan berada di Tokyo. Berita ini tersebar luas ke masyarakat umum, terutama Tatsuya dan teman-teman. Bukan hanya di Jepang, kejadian ini juga berlangsung di Amerika, meski notabene masih menjadi kabar burung. Beberapa saat kemudian, unit STARS mengerahkan 2 prajurit untuk menangkap kedua buronan tersebut. Salah seorang buronan tersebut terkonfirmasi sebagai mantan anggota UNSA yang bernama Sullivan. Sullivan sendiri mampu mengalahkan kedua prajurit STARS dengan mudah, tapi untungnya, Lina datang di saat yang tepat untuk memukul mundur Sullivan sementara. Di sisi yang berbeda, salah seorang buronan bertemu dengan Leo, yang kebetulan sedang jalan-jalan di sana. Nah, buronan yang satu ini baru akan diperkenalkan ketika perannya sudah mau usai. Jadi, kita akan panggil dia White Mask. Meski sudah bertarung dengan kekuatan maksimal, Leo masih kalah jauh dengan White Mask. Di saat yang bersamaan, Lina datang untuk balik mengejarnya. Tapi lagi-lagi, Lina kehilangan jejak buronan tersebut. Keesokan paginya, Tatsuya dan yang lain menjenguk Leo di rumah sakit, sembari mengorek beberapa informasi mengenai kedua buronan tersebut. Tatsuya meminta Mikihiko untuk melihat kondisi tubuh Leo dan sihir kuno miliknya. Hasilnya, Leo hampir kehilangan separuh energi sihir kehidupan, tapi dia masih terlihat sangat bugar. Berdasarkan analisa Mikihiko, sosok yang dilawan Leo adalah manusia yang dirasuki roh, atau kita bisa menjulukinya dengan sebutan parasit. Setelah semua pergi, barulah Leo kembali tepar tak berdaya, menyisakan seorang Erika yang bersedia merawat Leo dalam kondisi apapun. Di sekolah, Saigusa Mayumi dan Jumonji Katsuto membuat rencana besar-besaran untuk menyatukan kedua kekuatan besar dari keluarga mereka. Hal ini mereka lakukan demi menangkap kedua buronan yang kini tengah berkeliaran. Meskipun tidak mengincar penduduk sipil, buronan tersebut mengincar para penyihir yang berpotensi untuk dirasuki atau ditanami parasit. Seperti biasa, Tatsuya berlatih dengan Yakumo Sensei tiap akhir pekan. Mengenai kabar yang beredar, Yakumo memberitahu Tatsuya bahwa parasit bukanlah organisme yang tercipta secara gaib, melainkan tercipta dari akal manusia itu sendiri. Parasit ini akan terus mencari berbagai macam inang untuk ia gunakan sebagai tempat berkembang biak. Tak disangka, Erika dan Mikihiko melakukan pergerakan seorang diri, tanpa mengajak rekan yang lain. Di samping itu, Lina dan kedua bawahannya telah berhasil melenyapkan Sullivan. Sisanya tinggal sosok White Mask yang masih berada dalam status pencarian. Tak lama setelah meringkus Sullivan dengan kedua bawahannya, Lina dipertemukan dengan White Mask. Di saat yang bersamaan, Erika dan Mikihiko turut datang untuk memburu White Mask, tetapi mereka masih belum tahu sosok sejati dari Anji, yang pada dasarnya adalah Lina. Kericuan ini tidak berlangsung lama, karena kemudian Tatsuya datang untuk menghentikan mereka semua. Meskipun sudah tahu sosok sejati dari Anji, Tatsuya lebih memilih untuk tidak memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Dan di samping itu, kedatangan Tatsuya malah membuat White Mask kabur. Keesokan harinya, Tatsuya mendapatkan sebuah ajakan dari Mayumi dan Katsuto, supaya Tatsuya turut andil dalam rencana besar mereka. Namun Tatsuya akan bergerak secara terpisah,
sebab cara itu lebih efektif agar Tatsuya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa hambatan. Belum lama setelah misi dimulai, Tatsuya sudah berhasil melumpuhkan White Mask yang kini tengah bertarung melawan Lina. Tatsuya sendiri tidak berniat untuk bertarung melawan Lina, tapi Lina masih bersikeras untuk mengalahkan Tatsuya. Karena pertengkaran ini, White Mask berhasil kabur dan luka yang cukup parah. Aksi sembrono yang Lina lakukan spontan terhenti akibat kedatangan Miyuki bersama dengan Yakumo Sensei. Lina merasa jika 3 lawan 1 itu tidaklah adil. Miyuki pun mengajukan diri untuk melawan Lina. Duel kali ini lebih didominasi oleh kekuatan Miyuki. Namun Tatsuya menghentikannya karena bentrokan dari sihir mereka memberikan dampak negatif untuk sekelilingnya, yang pada akhirnya malah dibelokkan ke tubuh Tatsuya itu sendiri. Di keesokan hari, Tatsuya mengumpulkan semua temannya guna membagi informasi yang ia dapat. Inang, atau penyihir yang dirasuki parasit, berasal dari Badan Intelijen UNSA, namun bukan berasal dari unit STARS. Tak hanya itu, para inang ini berjumlah lebih dari 2 orang. Untuk sementara, mereka akan memprioritaskan untuk menangkap White Mask dan mengesampingkan inang yang lain. Begitu malam tiba, Mayumi dan rekan lainnya segera melakukan operasi pencarian, meskipun ujung-ujungnya nihil. Beberapa hari kemudian, sekolah Tatsuya dihebohkan dengan kedatangan sosok sejati dari White Mask. Beruntung, Miyuki dengan sigap meringkus sosok tersebut. Bukannya menyerahkan diri, parasit dalam tubuh White Mask malah meledakkan inangnya, sembari melancarkan serangan dalam skala medium. Berkat bantuan dari Mizuki, Mikihiko dapat melancarkan serangan kepada parasit tersebut, yang pada akhirnya malah membuat dia kabur. Tak ada yang terluka pada insiden ini, tapi mereka juga tidak mendapatkan apa-apa. Karena misi yang dijalankan selalu gagal, Sylvie mundur sebagai asisten, digantikan oleh seorang kolonel dari Badan Intelijen UNSA yang bernama Virginia Balance. Keseharian Tatsuya terus berjalan hingga hari Valentine tiba. Honoka memberi Tatsuya sebuah coklat. Sebagai balasan, Tatsuya memberikan sepasang ikat rambut berupa mutiara. Tak hanya Honoka, Tatsuya juga mendapatkan coklat dari teman-temannya, juga coklat spesial dari Mayumi. Hingga pada akhirnya, Tatsuya tetap merayakan hari Valentine bersama dengan adiknya Miyuki, berdua, tanpa ada siapapun yang mengusik ketenangan mereka. Kemunculan sejumlah parasit terus berlanjut. Tatsuya dan teman-teman yang lain kedapatan parasit yang merasuki tubuh robot humanoid yang diberi nama Pixie. Berdasar analisa dari Mizuki, parasit yang satu ini adalah parasit yang sempat kabur kemarin. Tak hanya itu, parasit ini menduplikasi informasi kehidupan Honoka, yang secara tidak langsung juga mewakili sifat dan perasaan yang dimilikinya. Karena Honoka menyukai Tatsuya, maka Pixie juga menyukainya. Dengan kata lain, parasit yang satu ini bisa dibilang jinak, karena mau menuruti perintah Tatsuya. Ketika jam sekolah sudah usai, Tatsuya mengantar adiknya untuk les piano. Entah kenapa, Miyuki harus les piano. Padahal, dengan kekuatan yang dimilikinya, Miyuki sudah bisa membuka pabrik es seorang diri. Beberapa saat kemudian, Tatsuya mendapatkan gangguan dari Lina, yang sekarang berusaha melenyapkan Tatsuya dengan menggunakan sebuah senjata heavy metal bernama Brionek. Pertarungan ini berlangsung secara singkat, karena Tatsuya berhasil memberikan luka fatal, sekaligus meregenerasi tubuh Lina. Beberapa waktu kemudian, Tatsuya melakukan operasi penyisiran dengan Miyuki, Honoka, dan Pixie. Di sisi lain, Balance kedatangan tamu dari perwakilan keluarga Yotsuba, dia bernama Kuroba Ayako. Secara tidak langsung, Ayako menyarankan Balance untuk mundur pada misinya. Pesan ini merupakan pesan langsung dari Yotsuba Maya. Kembali ke operasi Tatsuya, mereka sudah berhasil menangkap beberapa parasit yang menempel pada inangnya. Meski misinya berjalan lancar, Honoka kehilangan separuh energi sihir yang ia miliki. Beruntung, Erika dan 2 teman lainnya telah datang untuk membantu. Tentu dan Leo yang kini telah pulih secara total. Dengan begini, Tatsuya dan Miyuki dapat memulangkan Honoka secara aman. Tiba-tiba, Erika dan yang lain dipertemukan dengan pasukan pertahanan Jepang, yang juga menginginkan tubuh inang tersebut. Meski sudah melumpuhkan beberapa prajurit, inang parasit yang telah didapatkan berhasil dicuri dengan kapal udara. Tak ada yang menyangka bahwa Lina akan menerobos masuk ke fasilitas observasi tentara Jepang, kemudian menyiapkan inang parasit yang telah mereka dapat. Tatsuya mendapatkan telepon dari teman Shizuku dari Amerika. Dia merupakan salah satu dari kelompok The Seven Siege yang bernama Raymond. Dia menginfokan bahwa teror parasit yang ada di Jepang merupakan ulah dari pemimpin teroris No Head Dragon, cabang internasional, yang pada dasarnya juga merupakan anggota kelompok Seven Siege, atau sebut saja 7 Pertapa. Meski disebut sebuah kelompok, 7 Pertapa merupakan gelar yang diberikan untuk penyihir yang paling berpengaruh. Kesimpulan dari percakapan mereka adalah, pemimpin No Head Dragon akan melepaskan parasit terakhir di sebuah wilayah yang lokasinya tak jauh dari sekolah Tatsuya. Sesuai dengan kabar yang Raymond bagikan, Tatsuya akan segera melakukan pergerakan bersama teman-temannya. Mizuki, Honoka, dan Mikihiko akan mendukung dari kejauhan, sedangkan sisanya akan maju bersama Tatsuya. Ternyata, Lina juga berada di sana. Tatsuya menyuruh Lina untuk tidak membunuh inang parasit tersebut, tapi dia masih kolot untuk membunuhnya. Mereka kedapatan tamu tak diundang, yakni pasukan khusus tentara Jepang. Leo, Erika, dan Pixie akan menahannya, sementara Tatsuya dan Miyuki akan mengejar parasit yang tersisa. Tak disangka, semua parasit yang tersisa malah menyatu ke tubuh Pixie. Aksi nekat Lina malah membuat gerombolan parasit itu lepas kendali. Beruntung, Tatsuya dan Miyuki menggabungkan kekuatan, sembari melancarkan sihir pengacau mental, yang membuat semua parasit di sana lenyap tak tersisa.
Tatsuya menggendong Miyuki, entah apa tujuannya. Sebelum itu, Mikihiko telah berhasil mengamankan 2 subjek parasit. Akan tetapi, parasit itu malah diambil oleh perwakilan dari keluarga besar yang bernama Kudoretsu, sedangkan satunya akan diambil oleh Ayako. Bukan untuk keluarga Yotsuba, melainkan untuk keluarga Kuroba. Meski parasit mereka berhasil dicuri, Tatsuya tidak terlalu peduli dan menyuruh teman-temannya untuk tidak terobsesi dengan parasit tersebut, karena yang penting, tidak ada lagi parasit yang bergerak secara liar. Beberapa bulan kemudian, siswa kelas 3 secara resmi dinyatakan lulus. Di samping itu, periode pertukaran pelajar telah usai, dan Shizuku telah kembali ke Jepang. Begitupun sebaliknya. Sebelum berpisah, Lina berbaikan dengan Tatsuya dan Miyuki. Teruntuk Miyuki sendiri, dia tidak menganggap bahwa ini adalah sebuah perpisahan. Dengan demikian, Lina bisa pulang ke Amerika tanpa sebuah penyesalan. Beberapa dari teman Tatsuya sudah naik ke tingkat Bloom, sedangkan Tatsuya dan Mizuki mendapatkan tingkatan baru, di mana itu merupakan tingkatan untuk murid yang ahli dalam sihir teknisi. Di lain tempat, Yotsubamaya mendapatkan bawahan baru, dia bernama Sakurai Minami, yang akan ditugaskan untuk mengawal asistennya yang bernama Hayama. Misi yang akan diberikan merupakan investigasi pada sebuah menara setinggi 180 lantai, yang berlokasi di pusat Tokyo. Menara ini bernama Offshore Tower. Berdasarkan informasi yang beredar, ada sekelompok teroris yang berniat untuk menghancurkan tower tersebut, bersamaan dengan acara peresmian yang akan digelar nantinya. Tak hanya keluarga Yotsuba, Ayako juga akan pergi ke acara tersebut, bersama dengan adiknya yang bernama Kuroba Fumiya, tentu dengan tujuan yang masih sama. Ternyata, Honoka dan Shizuku juga mengajak Tatsuya dan Miyuki dalam acara tersebut. Kemudian, Tatsuya bertemu dengan Hayama dan Minami. Dari kejauhan, Ayako dan Fumiya berhasil meringkus beberapa pembelot. Berdasarkan informasi yang didapat secara paksa, pembelot ini adalah teroris yang nantinya menghancurkan Offshore Tower. Mereka adalah Front Pembela Evolusi Manusia. Beberapa saat kemudian, pimpinan dari front tersebut mendeklarasikan tujuan mereka tentang masyarakat normal yang memperlakukan para penyihir sebagai budak. Peledakan tower ini akan menjadi simbol perlawanan mereka terhadap masyarakat normal. Meski begitu, pimpinan tersebut memberikan waktu 1 jam supaya para tamu segera mengevakuasikan diri sebelum tower diledakkan. Sadar akan hal ini, Tatsuya segera melakukan pergerakan dengan Miyuki. Tak lupa juga, Hayama menitipkan Minami agar turut membantu dalam rencana Tatsuya. Tak disangka, elevator evakuasi yang digunakan para tamu terhenti di lantai 80. Tatsuya bernegosiasi dengan pimpinan front untuk mengambil alih ruang kendali. Karena tak mau menyerahkan, Tatsuya dan yang lain terpaksa meringkus mereka dengan cara kasar. Ternyata, pimpinan tersebut telah mengaktifkan peledak gedung secara manual. Tapi Tatsuya berhasil menghancurkannya dengan mudah. Belum sempat ke ruang kendali, Tatsuya malah dihebohkan dengan sebuah gempa besar yang mampu meruntuhkan Offshore Tower dengan cepat. Minami sudah menahannya secara maksimal, tapi itu tidaklah cukup. Dengan terpaksa, Tatsuya mengerahkan sihir regenerasi dalam skala besar. Sejatinya, sihir ini sangat membebani Tatsuya, karena dia harus menerima serangkaian informasi, mulai dari struktur molekul hingga ukuran detail bangunan secara paksa. Hingga pada akhirnya, Tatsuya berhasil memperbaiki gedung tersebut, dan secara tidak langsung, Tatsuya juga berhasil melawan sebuah bencana alam. Meskipun bisa dibilang overpower, Tatsuya juga bisa kelelahan, akibat aksi nekat yang ia lakukan barusan. Beberapa hari kemudian, Tatsuya menjadi panitia acara penerimaan murid baru di SMA 1. Tak hanya itu, bibi mereka memberi perintah penting, bahwa mulai sekarang, Minami akan menjadi asisten dari mereka berdua, dan anime pun berakhir. Bersambung. Cukup banyak informasi yang bisa kita dapat pada seri kali ini. Satu hal yang ingin saya bahas di season ini, yakni sebuah fakta, bahwa Miyuki juga multitalenta seperti Tatsuya. Bukannya buka pabrik es batu, Miyuki malah kursus piano. Saya sendiri juga dibuat kebingungan dan permasalahan sepele seperti ini. Atau jangan-jangan Miyuki telah mempelajari sebuah sihir piano yang dapat melenyapkan sebuah planet dalam waktu sekejap. Tidak ada yang tahu akan hal itu. Seperti biasa, koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Keiko, watashi wa ari to mata aimashu.